Hey Rek, aku dari kecil itu suka ngelis cita-cita atau kepengenanku Rek. Jadi entah aku pengen apa, punya tujuan apa, pengen jadi apa, itu selalu aku list di catatan kecil gitu. Entah itu di buku gambar, sobekan kertas, kayak gitu-gitulah. Spontan aja, habis lihat apa, terus merasa termotivasi, kupikirin, kuulang-ulang. Dan makanya, mungkin kalian gak bakal heran kalau aku sekarang jadi pribadi yang perenung. Bahkan sampai susah tidur lah aku gara-gara gitu terus. Sampai video ini ku edit, umurku masih 22 tahun Rek. Dan setelah video ini diupload, mungkin udah jadi 23 gitu. Yang artinya aku bentar lagi ulang tahun. Wah. Harus ngapain ini? Aku cerita dikit ya Rek. Rekap hidupku selama 22 tahun ini ngapain aja gitu. Jadi aku itu 18 tahun ku habiskan di Pasuruan Rek. Di kampung sederhana yang lebih sering kedengaran suara ayam daripada suara harapan gitu. Hidup jadi seorang anak kecil penuh tawa yang hanya punya satu sahabat kampung terpercaya sampai sekarang. Masa sekolahku juga penuh warna Rek. Bukan, jangan kalian kira penuh warna itu artinya sering keluar masuk BK ya. Maksudnya tuh aku dikelilingi sama banyak teman dan cuma segelintir sahabat gitu. Semasa SD jadi anak ngambekan, SMP nyoba ngembangkan bakat, SMA punya hobi ngedit. Ya meskipun ngeditnya foto atau video aib temen sih. Kayak gini. Sama pernah nyobain jadi penghafal Quran Rek. Alasannya lucu sih. Cuma gara-gara nonton film. Keinginanku waktu SMA itu jadi imam sholat di masjid besar Rek. Udah mah masjid besar pula. Sama jadi seorang YouTuber lah tipis-tipis. Ya kurang lebih macam Muzamil Asballah, Ibrahim Elhaq, Salim Bahanan, Taki Malik, ya kayak gitu-gitulah. Tapi entah gimana cara ngewujudinnya, aku gak tahu waktu itu Rek. Dan aku jadi suka ngedit itu sebab awalnya diajarin salah satu sahabat Rek. Ya meskipun hasil editanku bodoh sih. Aku lulus SMA via jalan tol Rek. Iya, alumni corona aku. Tiba-tiba lulus aja gitu. Gak ada ujian, gak ada apa. Dah, jangan diingetin. Yang selama liburan sebelum lulus itu, aku jadi terobsesi sama negara Jepang Rek. Jadi suka nonton anime, ngeliatin kecanggihan teknologi di sana, nontonin pemandangan di sana. Terus pengen lah suatu saat nanti bisa pergi ke Jepang gitu. Lagian siapa sih Rek yang gak pengen ke Jepang? Kupikir semua orang juga pengen deh ke Jepang. Kan lumayan bisa ketemu Mbak Yor. Setelah lulus, aku sempat nganggur beberapa bulan Rek. Udah nyobain melamar di perusahaan manapun sebagai seorang pekerja sih. Dan hasilnya cuma ya nunggu lama doang, gak ada kepastian. Jadi ujung-ujungnya cuma di ghosting aja gitu. Ya mungkin kalian semua udah tahu lah Rek, di Indonesia ini kebanyakan lulusan SMA dianggap bisa apa sih sama perusahaan. Sampai waktu itu aku pernah bingung gak punya uang, sedangkan malu terus-terusan minta ke orang tua. Meskipun kadang orang tua aku sesekali ngasih sendiri sih, yang padahal aku gak minta gitu. Pengen kuliah tapi cuma bisa iri Rek, lihat teman-teman sebaya yang daftar mahasiswa dikuliahkan orang tuanya gitu. Sedangkan yang kulakuin itu cuma keluar masuk rumah buat cari kerja supaya bisa ikut nyangga ekonomi keluarga sih. Sedih banget lah. Sampai sempat kepikiran apa masa depanku cuma bakalan muter-muter di kampung sini aja gitu. Tapi ternyata pikiran itu disangkal sama Yang Maha Kuasa Rek. Dan beberapa hari kemudian aku dapat tawaran kerja di Malang dan jadi karyawan paling muda di tempat kerjaku Rek. Sekarang hampir 5 tahun ini hidup di kota Malang Rek. Kerja di sebuah yayasan sosial sebagai kru media di bagian editornya. Gak nyangka sih, ternyata hobi masa SMA aku tuh kepake buat kerja gitu loh. Ini mungkin bisa jadi bukti kalau nggak semua hobi yang kalian lakuin itu gak guna ya Rek di masa depan. Jadi kalian punya bakat apa, minat kalian apa, asah aja terus. Siapa yang tahu kan kegiatan kalian sekarang ternyata punya pengaruh di masa depan gitu. Iya nggak sih? Nah selang hampir 2 tahunan mungkin, sejak awal aku masuk kerja dulu, atasanku kenal sama seseorang yang punya pengaruh Rek, yang lagi nyari imam sholat buat masjid yang lagi proses dia bangun. Kemudian tanpa disangka, atasanku milih aku jadi kandidat imam masjidnya Rek, dengan modal hafalanku yang udah mulai lupa-lupa sih. Nah terus kenalan atasanku tadi nanya, apa status kelulusanku Rek? Jawaban atasanku ya jelas yang jujur lah sesuai kenyataan.
Dan lagi-lagi tanpa disangka, aku dikuliahin juga loh sama kenalan atasanku tadi sambil nungguin masjidnya bisa ditempati katanya. Jadi kalau gitu keinginanku buat jadi imam dan kuliah secara tak terduga bisa kewujud, Rek. Dapat centang lagi. Singkat cerita, waktu kuliah menuju semester 4, Rek, waktu itu masjidnya sudah jadi sih. Nah, mulai ini banyak masalah ku alamin. Karena durasi ya, gak mungkin juga aku jelasin satu-satu, copot ntar kepala kalian. Jadi singkatnya dari masalah itu mengharuskan aku milih satu di antara dua, Rek. Kerjaan atau kuliah. Setelah aku timbang serius dan matang, kupikir aku lebih butuh kerja, Rek, waktu itu. Jadi terpaksa ya aku pencet tombol pause dulu buat kuliah sama jadi imam gitu. Sedih sih aku waktu itu. Soalnya aku ngerasain kalau kuliah itu tempat yang tepat buat lebih ngembangin diri, Rek. Cari relasi, kenalan, gitu-gitu. Terus sejak saat itu, aku mulai serius nabung. Dan alhamdulillah bisa nikah di tahun lalu, Rek. Dari hasil tabunganku tanpa minta orang tua. Halan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Ini buat kalian semua yang masih sering komen suaraku kayak anak masih sekolah lah, remaja lah, apalah. Dah nonton aja ini, Rek. Tonton, aku udah hampir jadi bapak-bapak, Rek. Ya elah. Bahkan kalau ada bapak-bapak ngejokes depan mukaku ya, dulu aku nganggapnya cringe gitu. Tapi sekarang jokes bapak-bapak malah udah mulai kedenger lucu buatku. Aku tuh piye. Dah, nikah biaya sendiri, centang. Dan mungkin juga rezeki sebab menikah kali ya, atau apa aku gak tahu. Kayak yang kalian lihat sekarang ini, Rek. Aku bisa jadi otak sampai editor di channel YouTubeku sendiri. Alias jadi YouTuber lah ya. Dan lagi-lagi, ini keinginanku bisa dapat centang tanda udah kewujud, Rek. Ya mungkin kalian udah pernah ngerasain juga sih gimana rasanya usaha terus kepengenan bisa kecapai dari usaha tadi. Itu rasa bangga yang kalian dapat tuh kayak apa gitu, Rek. Nah, kemarin muncul nih video Bang Ferry Irwandi lagi di Jepang. Awal aku tahu Bang Ferry ini nih, Rek, yang waktu beliau dulu ngelawan dukun tuh. Jujur, aku juga orang yang gak percaya sama gitu-gituan sih, Rek. Malah lebih percaya ke pesulap merah sih. Jadi dari video itu yang bikin aku nonton video Bang Ferry sampai sekarang, Rek. Dulu aku nontonnya waktu video ini masih 34 menit setelah dia upload, Rek. Sangat menginspirasi sih. Yang ku alami semasa aku mulai kerja, aku ngerasain banyak hal terjadi di negara ini, Rek. Waktu sebelum kerja dulu, aku ngerasain begitu susahnya nyari kerja di negara ini, terutama bagi lulusan yang gak mampu ngelanjutin ke perguruan tinggi. Berikutnya, sekarang ini, yang dari perguruan tinggi pun ternyata juga masih bersenggolan satu sama lain supaya bisa dapat kerja gitu. Teman-temanku yang kuliah juga pas kutanyain, rencana kalian ke depannya gimana? Kebanyakan dari mereka bilang gak tahu atau biasa aja. Lagian hidup ya kayak gini-gini aja. Apalagi ditambahi sama kasus-kasus viral yang beredar itu, Rek. Indonesia gelap lah, lain sebagainya yang bikin pusing kepalaku. Tapi pemerintah kita ini kayak peduli apalah ya sama kita. Kalian sendiri pernah nggak sih, Rek, dengar kabar yang gembira dikit gitu lewat medsos? Yang ada kan cuma pengangguran makin meningkat, PHK massal, laka korupsi lah, inilah, itulah. Kemarin aku sempat lihat berita nenek-nenek dipukulin sampai berdarah-darah pula gara-gara ketahuan nyuri bawang. Ya Allah, Rek, kenapa kita WNI ya? Dan inilah, Rek, list keinginanku. Sekolah centang, jadi penghafal Quran centang, kerja centang, jadi imam centang, kuliah centang, jadi YouTuber centang. Selanjutnya mungkin